Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Sore. Saya Aprilia Putri. Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Halo, perkenalkan saya Hanalida Nur Cahaya Marbun, saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Perkembangan media yang begitu pesat merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Di era globalisasi ini, media bukan hanya sebagai sumber dan penyebar informasi, namun media juga sebagai agent of change atau pelopor perubahan yang dapat mempengaruhi halayak melalui pesan-pesannya, yaitu berupa informasi, hiburan, pendidikan, maupun pesan-pesan lainnya yang dapat dijangkau masyarakat secara luas. Selain berperan mendidik dan menghibur, media juga berperan sebagai sarana kontrol sosial. Tetapi dalam perkembangan terkini ketika internet dan media sosial sudah berkembang melampaui ekspektasi manusia, maka fungsi media semakin mengerucut dan mengabaikan fungsi-fungsi ideal lainnya. Kecepatan dan keberagaman informasi jauh lebih utama dibandingkan akurasi dan keunggulan ideal media lainnya. Inilah yang menumbuhkan budaya desas-desus, budaya hujat, caci, dan juga budaya hoax. Maka dari itu, kita harus memahami terlebih dahulu seperti apa penggunaan media yang baik dan benar. Pada hakikatnya, budaya merupakan nilai atau kebiasaan yang lahir dari proses kriya akal budi dan proses kreativitas suatu bangsa yang kemudian diwariskan sebagai tradisi dalam berbagai aspek kehidupan. Dari hakikat ini kita dapat melihat bahwa budaya bukan hanya mengenai artefak-artefak atau adat istiadat yang dianut oleh suatu bangsa, namun budaya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa. Nah, perkembangan media massa yang begitu cepat akan berkolerasi dengan budaya yang ada di masyarakat. Kebanyakan peneliti dan ilmuwan berpendapat bahwa perkembangan media massa memberikan efek negatif kepada budaya yang ada di masyarakat. Efek negatif yang muncul berupa memudarnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat saat ini. Selain itu, memudarnya nilai-nilai yang ada diperparah dengan munculnya nilai-nilai budaya yang baru, di mana masyarakat mengadopsi nilai-nilai budaya yang baru itu dan berakibat terhapusnya identitas budaya asli. Dengan kata lain, masyarakat memiliki dan menggunakan budaya palsu. Banyaknya budaya baru yang diadopsi oleh masyarakat menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah budaya tersebut lebih bagus dari budaya yang sudah ada? Jawabannya pasti tidak ada yang absolut benar. Karena selain itu, mana budaya yang lebih bagus bergantung pada frame of reference masing-masing pihak yang memiliki budaya. Contohnya, munculnya tren minum kopi di kafe sebagai suatu gaya hidup. Padahal dulunya, kopi sering diidentikan dengan warung kopi dan hanya bapak-bapak saja yang mengkonsumsinya.
Tetapi ketika ada media yang mencoba mengangkat fenomena ngopi di kafe sebagai suatu tren yang bagus, maka baik secara langsung atau perlahan bisa mempengaruhi publik, di mana publik akan mengadopsi budaya ini dan tanpa kita sadari apakah budaya tersebut baik atau tidak. Selain itu, dampak dari globalisasi media ini salah satunya juga adalah adanya tayangan televisi berbayar, di mana tidak menutup kemungkinan kita akan menonton tayangan dari negara lain. Yang pastinya di dalam tayangan tersebut banyak adegan-adegan yang sedikit atau lebih kurang tidak sesuai dengan budaya kita, seperti salah satunya cara berpakaiannya, di mana mereka berpakaian yang sedikit minim atau yang sedikit terbuka. Nah itu dengan kebudayaan kita kan pasti kurang cocok atau kurang pantas untuk ditonton, apalagi yang menonton itu tidak hanya usia-usia yang sudah matang, namun juga banyak juga usia yang masih di bawah umur, bahkan yang masih sekolah. Kemudian cara mereka berinteraksi dengan orang yang lebih tua itu biasa dengan memanggil nama. Sedangkan di budaya kita memanggil orang yang lebih tua dari kita itu biasanya kita memanggil dengan istilah sebutan seperti bapak, ibu, kakak, atau sebagainya. Nah, pastinya dengan tayangan-tayangan ini secara tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada masyarakat atau publik yang menontonnya. Tidak kita pungkiri juga, media lokal juga menayangkan tontonan-tontonan yang sekarang sudah kurang atau menuju ke arah yang kurang menjunjung kebudayaan kita. Contohnya sinetron-sinetron banyak yang menayangkan adegan-adegan laga, tawuran antar sekolah, bullying antara senior dan junior dalam sekolah. Hal ini tentunya pasti akan membuat publik sebagai konsumen akan perlahan meniru walaupun secara tidak langsung. Maka dari itu, peran media diharapkan dapat membantu menyebarluaskan dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat melalui konten-konten atau tayangan-tayangannya. Misalnya, dengan menyelipkan kebiasaan adat istiadat dan cara hidup yang dimiliki serta biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat yang sering mengkonsumsi media dapat mengerti dan paham akan budaya yang mereka miliki selama ini. Kemudian, media juga dapat menayangkan kebudayaan-kebudayaan yang unik yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga kebudayaan yang diwariskan oleh turun-temurun itu tidak punah dan dapat mengedukasi dan menambah pengetahuan yang baru kepada masyarakat, serta dapat memperkenalkan budaya kita kepada halayak ramai, bahkan kepada dunia luar. Memahami dan mengetahui arti budaya yang membentuk kebudayaan suatu bangsa merupakan langkah awal. Maka dari itu, kita sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan sopan santun, ramah tamah, toleransi, harus tetap mempertahankannya dan tidak mudah terpecah belah oleh media yang menayangkan informasi-informasi yang belum tentu benar, bahkan tayangan-tayangan yang kurang baik untuk dikonsumsi. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman corak kebudayaan yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman corak budaya merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang patut dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerima sehingga keberadaannya bisa dipertahankan. Maka dari itu jangan sampai budaya kita yang telah ada lama dari zaman nenek moyang kita diakui oleh bangsa lain, sehingga kita kehilangan jati diri kita. Oleh karena itu, generasi yang telah hidup dalam kelimpahan dunia teknologi media digital ini merupakan pewaris berikutnya. Jadi alangkah baiknya jika kita menggunakan media sebagai penyebaran budaya, serta mewariskannya sejalan dengan perkembangan zaman, dan pastinya tanpa menghilangkan identitas bangsa kita. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.